Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Hars Galeri, dari kelompok 3, dengan anggota kelompok. Yang pertama ada M. Heru Prasojo, yang kedua ada Anjela Sertera Mentari, yang ketiga ada Rashid Muhammad Fajri, dan yang keempat ada Santi Ezer yang Nanggoring dari kelas TT 4407. Nah, di sini deskripsi tugas. Pada tugas kali ini, kami membuat program GUI untuk pembelian produk kamera dengan menggunakan aplikasi Netsbin. Kemudian ada tujuan program. Nah, tujuan program ini dibentuk sebagai platform aplikasi guna sebagai transaksi pembelian kamera. Kemudian ada kelas diagram yang terdapat dari kelompok kami. Kemudian ada fitur program. Nah, untuk program ini mengizinkan user untuk yang pertama login user. Di dalam login user terdapat menu login untuk masuk ke akun dan sign up untuk mendaftar akun. Yang kedua ada menu utama. Di menu utama terdapat home, about us, dan contact user terdapat memilih yang diinginkan. Dan yang ketiga, ada memilih jenis kamera. Nah, untuk di dalamnya, user dapat memilih merek kamera yang diinginkan dengan cara memilih menu home terlebih dahulu. Yang keempat, ada memilih kamera. Memilih kamera selanjutnya, user dapat melihat bentuk kamera yang disertai dengan deskripsi. Yang kelima, ada payment. Nah, payment ini ketika sudah memutuskan kamera apa yang ingin dibeli, maka user ke menu pembelian dan akan ada transkrip atau cetak kwitansi. Nah, berikut adalah frame welcome. Kemudian ada frame login, kemudian ada frame sync up, kemudian ada frame home, kemudian ada frame about us, kemudian ada frame kontak, kemudian ada frame bentuk dan jenis kamera dari merek Canon, kemudian ada frame bentuk dan jenis kamera Sony, kemudian ada frame dan bentuk jenis kamera Fujifilm, kemudian ada frame bentuk dan jenis kamera dari merek Nikon, kemudian ada frame menu payment. Nah, selanjutnya itu ada database yang dimana untuk dilakukan di login. Nah, baik, selanjutnya ada demonstrasi alat dari kami. Selanjutnya ini ada codingan source-nya. Yang pertama di sini ada frame untuk welcome, di mana di welcome ini ada button start-nya. Di mana ini source-nya, di mana untuk kalau kita mencet button start, dia akan uh, di set visible false. Di sini false ini akan menutup frame untuk start, dan di sini pakai login P sama dengan new login, di mana P-nya ini di set visible true, di mana bakal akan masuk ke dalam frame login. Oke, selanjutnya ada frame login. Di sini frame login seperti ini, ada login, button login, sign up, dan untuk memasukkan username dan password. Di mana login ini kita menggunakan database. Pertama di sini tuh jika kita mencet login dan ternyata di user sama password itu belum terisi, maka akan menampilkan the option some message in dialog, yaitu field cannot be blank. Lalu jika terisi, maka kita akan menggunakan database, di mana itu akan memanggilkan name, yaitu text username-nya, di mana tabelnya itu di sync up. Lalu kita koneksikan ke database, lalu statementnya, dan result yang dieksekusi. Lalu di next kan. Nah, di sini kita samakan dengan password yang ada di database. Jika passwordnya itu sama dengan yang ada di database, maka akan masuk ke dalam home dan akan menampilkan di option soulmate dialog, yaitu selamat datang di Hans Gallery. Lalu jika tidak sama passwordnya, maka akan menampilkan password salah. Dan jika usernya itu tidak ditemukan, akan menampilkan tidak ditemukan di dalam tidak ditemukan di database. Lalu selanjutnya, jika mengklik sign up, akan masuk ke dalam sign up dengan codingannya. Sama seperti tadi, di sini pakai kita tutup dulu frame dari login, lalu kita buat variabel sign up n dengan new sign up, di mana
diterukan biar masuk ke dalam sync up. Nah, di sini sync up-nya itu sama kayak registrasi biasa, username, email, password, nomor telepon, dan alamat. Di mana jika di sini juga ada button itu cancel dan sync up. Nah, di mana kalau kita menggunakan cek sync up sebelum mengisi semuanya, maka akan menampilkan field cannot be blank. Lalu jika terisi semuanya, dia akan menginsert ke dalam database dengan tabel sync up, di mana username, email, password, nomor HP, dan alamat ini akan dimasukkan ke database. Lalu di sini juga ada dikoneksikan dulu buat ke database, lalu statementnya, dan dieksekusi. Lalu jika sudah terisi semua dan tersimpan di database, maka akan menampilkan di option submission dialog, yaitu sync up complete dan please go back to login. Di mana di sini dulu sama matikan dulu frame sync up, lalu dia akan masuk ke dalam login karena diterukan. Lalu jika di sini akan menampilkan show message dialog jika terjadinya error. Lalu di sini di cancel ini dia akan kembali kepada login, dan sync up-nya juga setelah di save di database akan ke login juga. Lalu di sini untuk database itu pertama kita akan buat dulu library-nya di sini pakai add library atau add jar, di mana kalau library ini jika MySQL-nya sudah koneksinya udah ada, kalau ini tuh kalau jar itu kalau belum ada dan harus di-download dulu. Pertama untuk database itu kita buat dulu untuk koneksinya seperti ini, di mana JDBC itu adalah load prefer, di mana digunakan untuk berkomunikasi dengan database server. Lalu untuk koneksi ini di sana lalu untuk string URL ini dia akan ke lokasi dari database server tersebut. Lalu untuk menjadi koneksinya itu dengan melakukan get connection. Lalu untuk itu kita setelah itu pakai statement yang ada di login sama sync up dan dieksekusi pakai lalu selanjutnya kita buka SAM, lalu kita masuk SQL, lalu start dan masuk ke adminnya. Di mana di admin ini kita akan membuat folder tugas, lalu kita buat tabelnya itu sync up sesuai dengan yang ada tadi di sync up sama login di sortnya. Lalu kita buat variabel-variabelnya itu name, email, pass, nomor HP, dan alamat. Di sini kita sudah membuat beberapa yang tersimpan. Baik. Baik, sekarang adalah frame home. Nah, di mana frame home ini yang pertama di sini frame ini ada button, terus ada button juga yang untuk di merek, dan di sini label. Nah, untuk source-nya sendiri, nah di sini menu dari button dari setiap merek itu bakalan ke menu di mana menu pembelian ketika diklik. Di sini ada this set of visible. Nah, up to about us juga P dengan new about us. Nah, itu di mana di sini button ketika kita klik maka akan ke menu about us. Sama juga di menu merek, di merek-merek yang ada di Canon atau Sony atau Nikon atau Fujifilm. Nah, shortnya juga sama, di mana ketika kita this set visible dengan B sama dengan files dan Nikon P, new Nikon. Nah, ini akan ke menu di mana frame ke frame Canon atau Fujifilm. Nah, untuk di bot us di sini cuman menampilkan text file. Nah, di sini yang sudah dibuat text file-nya itu dari kelompok kami. Nah, untuk short-nya sendiri itu cuman menggunakan text file yang di-coding dengan visible home page new home. Nah, ini adalah button di mana ketika kita untuk mengklik home tersebut. Baru ada kontak. Kontak juga di sini kami memakai
text pen dengan shortnya sendiri. Dan kemudian di sini juga set visible home page dan new home dengan P set visible true. Ini adalah untuk button home, ketika kita klik maka si button itu akan kembali ke home. Nah, selanjutnya kita setelah menentukan merek kamera apa yang kita inginkan, seperti contohnya Canon, maka kita akan langsung masuk ke deskripsi dari kamera Canon tersebut. Nah, di sini terdapat deskripsi beserta harganya, dan di sini juga terdapat button, yaitu dari gambar kamera tersebut. Nah, ketika kita klik ataupun menuju button tersebut, maka di sini kita langsung ke si menu pembeliannya. Nah, berlaku juga untuk kamera Fuji, Nikon, dan Sony. Nah, untuk menu pembelian ini, di sini kita disuruh untuk masukkan nama, nomor HP, alamat COD, dan pemilihan produk. Nah, untuk masukkan nama di sini, di sini ada show the option pen show matches dialog. Nah, ini tuh gunanya kalau misalnya kita tidak mengisi kolom-kolomnya, maka dia akan muncul file cannot be blank. Nah, kemudian kalau kita misalnya mengisi, nah dia akan muncul apakah Anda yakin ingin membeli produk tersebut. Nah, dia itu menggunakan the option pen show convert dialog. Nah, apa yang telah kita inputkan tadi, nah dia akan muncul di terinput untuk di sini. Nah, apabila kita klik beli dan cetak kwitansi, nah maka dia akan muncul di text area 2 ini. Nah, kemudian kalau misalnya kita klik button beli lagi, nah maka nanti dia akan terrefresh. Apabila kita klik button home, maka dia akan kembali ke menu home seperti frame-frame sebelumnya. Oke, di sini telah tersedia home welcome, lalu kita langsung start saja. Nah, di sini ketika username dan passwordnya kosong, ketika kita klik login, maka itu tidak bisa. Nah, tapi sebelum kita klik login, kita harus mendaftar terlebih dahulu. Di sini kita isi username-nya. Ketika username-nya itu kosong, maka itu fields cannot be blank. Jadi kita tetap harus isi jika salah satunya saja yang terisi. Jika tidak lengkap, jika kita klik lagi sync up, itu tetap fields cannot be blank. Nah, jadi tetap harus kita isi keseluruhannya. Jadi di sini untuk username-nya adalah Rashid, lalu untuk emailnya itu adalah rashid@gmail.com. Lalu untuk passwordnya di sini 123, dan untuk nomor teleponnya di sini 0822 999 76567. Nah, untuk alamatnya di sini adalah Sukapura. Oke, selanjutnya kita ke sync up. Nah, jika sync up-nya sudah berhasil, maka kita akan bisa kembali untuk mendaftar. Nah, tapi jika case-nya username-nya itu salah, dan di sini password-nya tapi benar. Ketika kita login, maka user tidak akan ditemukan. Bagaimana jika password-nya yang salah? Maka di sini kita buat password-nya 124, itu password akan salah. Nah, jadi kita harus tetap memasukkan username dan password yang benar. Oke, ketika benar akan terlihat selamat datang di Hans Gallery. Nah, selanjutnya ini ada di menu utama. Di menu utama terdapat Home, About Us, dan Kontak. Di mana About Us di sini kita menjelaskan deskripsi dari Hans tersebut. Lalu di kontak tersebut terdapat WhatsApp, Gmail, address, serta Instagram. Selanjutnya kembali ke Home. Lalu di sini ketika kita ingin memilih suatu kamera, kita bisa memilih contohnya seperti Canon. Maka kita bisa melihat deskripsi, harga, serta gambarnya. Ketika kita tidak ada yang cocok di Canon, maka kita kembali, kita misalkan contohnya ke Sony, maka ketika kita cocok untuk Sony DSC, maka kita klik kamera tersebut, lalu akan masuk ke menu pembelian. Nah, di saat menu pembelian, ketika beli dan cetak kwitansi ini masih kosong, itu maka fields cannot be blank. Jadi, kita harus tetap isi, tapi jika salah satunya saja case-nya, maka fields cannot be blank juga. Jadi, kita harus tetap mengisi keseluruhannya. Nah, di sini kita masukin nama, tadi itu Rashid, lalu di sini nomor HP-nya 0892456728. Nah, di sini ada alamat COD-nya itu adalah Sukapura. Lalu di sini kamera tadi yang kita inginkan itu adalah Nikon, yang kita inginkan adalah Sony DSC. Nah, lalu kita tinggal beli dan cetak kwitansi. Apakah Anda ingin membeli produk tersebut? Ya, kita yakin, maka
kwitansinya akan tercetak. Nah, ketika kita ingin membeli lagi, maka kita langsung ke menu pembelian dan kita bisa langsung cek kamera apa yang kita ingin beli kembali. Nah, ketika tidak ada, maka kita bisa kembali ke home, lalu ketika sudah tidak ada lagi yang kita ingin lihat, maka langsung saja exit. Nah, di sini akan tertera thanks for using Hans Gallery. Sekian demo dari Hans Gallery.